rangkaian persiapan yang begitu panjang. Karena untuk menaiki suatu gunung yang katanya tertinggi kedua di Indonesia adalah hal yang memerlukan persiapan ekstra, segala bentuk perlengkapan, fisik, mental, dan hal-hal lainnya. Sedangkan kami mempersiapkan dengan sesempurna mungkin. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misal kita mau mau camping beberapa hari, itu enaknya untuk menu makan. Bisa dilihat, kita dibikin list kayak gini. Untuk menu makannya apa aja, kebutuhannya per hari. Kali ini hari keempat, hari pertama ngecamp, hari kedua, ketiga, empat. Itu jauh lebih gampang. Itu tips and trick buat kalian yang mau mendaki gunung, dan jumlah harinya itu lama gitu. Semangat guys, jangan menangis. Juga yang nangis bego. Kata-kata sebelum naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacap. Orang perlu kata-kata sih persiapan nyata. Gila Teo. Malah merem ge wong turu. Si penting selamat, balik selamat, pulang selamat lah. Iya. Tidak dimakan harimau lah ya. Intinya gue percaya sama teman-teman gue. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum minannas. Amin. Kata-kata tuh. Wacana terlaksana. Kata-kata jadi gua gas lah, cok. Di tanggal 19 Oktober 2025, kami berkumpul di Sekre. Itu rencananya untuk mengecek kembali terhadap perlengkapan dan logistik agar semuanya tidak ketinggalan. Setelah itu kita melakukan apel pembukaan sebagai salah satu agenda untuk memberikan arahan akhir sekaligus penguatan mental seluruh peserta pengembaraan. Dan sebelum berangkat kita juga ada hal lucu yang dimana kita bertujuh harus masuk ke dalam satu mobil bareng-bareng. Ada aja. Lima jam gitu. Patah. Dan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dari Sekre sampai Yudhistira menuju Aji Barang, tepatnya di Polsek Aji Barang. Untuk kita ngetem nungguin bus. Jadi kali ini kita lagi nungguin bisnya di Polsek Aji Barang. Ini tadi kita naik mobil ini bersuaga 4, 5, 6, 7, 8 sama supir yang ini di dalam semua. Nah, gila. Ini kok. Setelah menaiki bus, kita melakukan perjalanan kurang lebih 36 jam untuk mencapai kota Jambi. Kali ini kita lagi baru naik ke bis Benas Rawa. kita VIP bos. 24 jam. Baca. Sampai jumpa di 24 jam. Sampai jumpa di pelabuhan aja lah ya. Aduh.
Iya, siap. Jadi sekarang di jam 2.45 udah sampai di kapal. Kita mau menuju kemana? Jambi. Kemana? Jambi, cowok ke Lampung. Ke Lampung dulu. Iya, dari Tinggal sini ke kita ke Lampung ya. Sekarang kita ke Jakarta. Di Jambi dan akhirnya kita nyampe di Jambi di loketnya Sumber Waras. Sumber kentir. Akhirnya kita nyampe di kota Jambi selama menempuh perjalanan 36 jam dan kita langsung makan guys karena lapar guys. Habis itu kita akan melanjutkan perjalanan ke base camp Kersik di Kerinci dan perjalanan sejauh 12 jam lagi guys. Wow. Perjalanan masih sangat jauh sekali. Setelah kita melewati kota Jambi, kita hanya dikelilingi oleh perkebunan sawit yang begitu luas. Dan setelah itu kita makan lagi karena dari kita awal mulai kita belum makan guys, jadi lapar banget nih. Singkatnya kita sampai di base camp dan habis itu kita mandi bersih-bersih dan dijemput sama Bang Padang. Nah, kita lagi di Tugu Macan nih guys, kalau mau lihat. Di kamar sana. Udah ketemu macan. Udah main Tugu Macan bang. Tenang aja, macannya udah jadi patung. Samaan jadi gini. Dan Bang Padang ini merupakan salah satu teman kami guys dari Unsut. Dia Mapala dari Laguna. Dan kami kembali lagi ke base camp dan kami sedang mendengarkan prosedur terkait rute Gunung Kerinci yang dijelaskan oleh Pak Tomen, dan kita mencatat dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Setelah itu kita mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu checklist, logistik, dan perlengkapan yang kita bawa di base camp. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan analisis sosial dengan Pak Tomen dan kawan-kawannya untuk kita tanyakan terkait kehidupan sosial yang ada di daerah Kerinci guys. Oke, jadi tadi udah kita tuh habis kayak wawancara sama pihak base camp. Kebetulan pihak base campnya ini kayak yang punya atau tahu tentang adat istiadat dan segala macamnya yang ada di sini, karena dia udah besar di sini. Untuk kesimpulannya ada beberapa banyak yang dapat diambil sih, pembelajaran dari gua sendiri kayak kenapa Gunung Kerinci itu didaki atau kenapa dinamain Kerinci gitu. Itu banyak banget. Nanti mungkin bisa dijelasin sama rekan saya di dalam perjalanan sih. Lanjut ya, kita mau istirahat dulu.
mau makan dulu persiapan sebelum kita trekking. Ya semangat guys. Mantap. Gigitan pertama buat kalian. Ya dong. Ini apa? Gorengan kerinci. Ya dong. Ya dong. Nyarinya. Cari apa ya? Mani. Yang ini. Yang kenceng lah. Sayang. Akan sayang. Jadi kita mau bikin surat sehat dulu buat persyaratan administrasi atau semaksi ke Puncak Kerinci. Kita jalan ke daerah kayak perawat gitu sih. Lah gayanya bosen banget gua anjing. Ini gue giniin, nggak ada. Tak buang sisa. Dia ngomong Gak usah tidur di tenda kita ya. bikin pipa. Terus dipencet kayak. Jadi ini persiapan terakhir kita, barang-barang udah dimasukin di pickup. Kita tinggal berangkat ke R10 buat bayar si taksi, habis itu langsung Videonya lagi pada naik, Pras. terus gas berangkat. Jalan juga sampai jam 4 jam 5 pagi lagi. Jauh banget ya bang ya? Apa? Jauh banget berarti lama. Kalau misalnya di bus tadi tuh bisa mungkin sampai ntar siangan. Pagi tadi kopi bang. Jadi kali ini kita udah registrasi di R10. Tadi tentang biaya pendakian itu untuk 3 hari 2 malam itu 60.000. Misal kalian mau nambah hari itu kenanya extra charge. Itu sekitar 15.000. Terus ada asuransinya itu 2.500. Nah, untuk pembayaran tuh pakainya kris ya, guys. Itu buat pembayaran yang 60.000 tersebut. Tapi kalau yang buat asuransi itu sekitar 2.500 gitu sih. Nah, kita kali ini mau langsung ke Fitri. Dan ini merupakan perjalanan pendakian awal kita. Ditunggu episode selanjutnya. Bye teman-teman.